Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Raden Ajeng Kartini, perempuan kelahiran Jepara 21 April 1879 ini berasal dari keluarga priai atau bangsawan Jawa. Sebagai keluarga bangsawan, Kartini mendapatkan pendidikan yang cukup dibanding perempuan lain pada zamannya. Kartini pernah bersekolah di Europe Leger School, bahkan Kartini juga menguasai bahasa Belanda. Sebagai perempuan muda di zamannya, Kartini yang mengenal perempuan-perempuan Eropa yang berpendidikan lebih maju melalui komunikasi surat menyurat dan membaca berbagai buku, majalah, dan surat kabar Eropa, berkeinginan untuk dapat juga memajukan perempuan-perempuan pribumi. Dalam perjuangannya, Raden Ajeng Kartini menggaungkan kesetaraan perempuan pribumi baik dalam kehidupan maupun di mata hukum, terutama setelah menikah dengan KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Hadiningrat pada 12 November 1903. Oleh suaminya, Kartini diberikan kebebasan dan didukung untuk mendirikan sekolah bagi para perempuan yang dibangun di lingkungan kompleks kantor Kabupaten Rembang. Kartini meninggal pada 17 September 1904 dalam usia 25 tahun, namun perjuangannya tetap berlanjut. Surat-surat hasil korespondensi dengan teman-teman di Belanda memiliki arti penting bagi kedudukan perempuan Indonesia saat ini. Salah satunya adalah buku Habis Gelap, Terbitlah Terang. Raden Ajeng Kartini ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada era pemerintahan Presiden Soekarno dan menetapkan hari lahirnya 21 April sebagai Hari Kartini. Ya, Widya dan juga pemirsa, jadi menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia di bulan Agustus ini, Newsline akan menghadirkan segmen spesial sosok inspiratif pahlawan masa kini yang berkontribusi bagi negara melalui bidangnya masing-masing. Dan seperti di awal tadi kami sudah hadirkan profil salah satu pahlawan Indonesia, Raden Ajeng Kartini. Kali ini kami akan mengajak Anda berkenalan dengan sosok Kartini kekinian adalah Nadira Afifa, mahasiswi Indonesia yang karena kecerdasan yang sukses terpilih untuk berpidato di acara kelulusannya di Harvard University. Kita lihat ya, inilah Nadira Nuraini Afifa, anak muda Indonesia yang membanggakan nama bangsa di kancah pendidikan internasional. Atas pencapaiannya, ia diberi kehormatan terpilih sebagai Commencement Student Speaker dalam wisuda daring yang digelar Harvard pada 28 Mei 2020 lalu. Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang kemudian memperoleh beasiswa strata 2 di Harvard T.H. Chan School of Public Health ini harus melalui seleksi ketat untuk bisa didaulat sebagai pemberi pidato di acara wisuda Harvard. Namun berkat kecerdasannya, nama Nadira terpilih dan bisa mengharumkan juga nama Indonesia. Nadira Afifa mendedikasikan dirinya untuk peduli pada masalah nutrisi bagi anak-anak di Tanzania, Afrika Timur yang mengalami masalah gizi buruk, terutama di kalangan remaja. Ya, tidak lengkap rasanya jika kita tidak berkenalan langsung dengan sosok inspiratif ini. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Skype, Nadira Nuraini Afifa. Halo Nadira, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Widya, Mas Dade. Selamat siang. Siang. Dan sehat, Nad? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tapi pertanyaan pertama saya tadi, terlepas dari memang sangat keren begitu ya di acara kelulusan memberikan speech nama Indonesia, kayak ikut bangga gitu kita. Tapi kenapa kamu concern sama daerah Tanzania? Oke, jadi kalau aku emang ada selalu concern di nutrisi Mbak, terutama di anak kecil. Jadi waktu aku di Harvard situ memang aku ambil public health dan concentrationnya di bidang nutrition. Nah, ketika itu aku cari kesempatan di mana ya aku bisa contribute di bidang nutrisi langsung terjun ke anak sekolahnya kalau bisa. Dan di sana kebetulan Harvard itu banyak bekerja sama dengan negara berkembang, terutama yang emang middle lower dan terutama di Afrika. Setelah aku cari-cari di mana sih kira-kira tingkat yang paling tinggi malnutrisinya, terutama di stunting ya konsentrasi aku. Dan ternyata memang di Afrika, yaitu di Tanzania itu salah satu yang paling tinggi. Dan akhirnya aku coba kontribut di situ.
Oke, terus ilmu apa yang bisa akhirnya mungkin diterapkan? Kasus stunting di Indonesia juga cukup banyak. Kami memiliki data begitu ya dari kementerian terkait bahwa masih banyak PR-nya, Nad. What would you do? Iya benar banget Mbak. Jadi paling gampangnya sih sebenarnya untuk mencerdaskan ibu-ibunya dulu ya Mbak ya. Jadi ternyata memang kalau di Indonesia menariknya stunting ini bukan di yang menengah ke bawah aja Mbak, tapi juga yang menengah ke atas. Jadi lebih karena ketidaktahuan. Apa aja sih sebenarnya makanan yang harus dikasih terutama ke anak-anak di bawah 3 tahun dan seperti apa sih stunting itu gitu. Bukan cuma sekedar pendek tapi sebenarnya IQ-nya juga akan terus menurun dan itu irreversible artinya nggak bisa dikembalikan lagi gitu. Jadi yang paling gampang memang dengan aku kebetulan akan praktek juga tetap di rumah sakit ibu anak jadi aku akan terus penyuluhan ke ibu-ibunya. Di samping itu pastinya untuk tetap juga audiensi ke pemerintah kira-kira selain intervensi di nutrisi ternyata perlu juga loh intervensi di wawasan dan juga higienitas dan lain-lain di luar nutrisi. Wah ini yang harus di-highlight ya, jadi mindset orang tuanya dulu terutama ibu-ibu yang harus diubah dulu ya. Oke, soal apa yang lagi jadi sorotan tentang kamu nih, prosesnya seperti apa hingga akhirnya kamu yang memberikan speech pada saat prosesi kelulusan? Iya, aku mudah-mudahan belum pada bosen dengernya. Jadi waktu kelulusan itu memang di Harvard aku baru tahu juga setelah hampir lulus Mas kalau untuk jadi pembicara pidatonya itu bukan berdasarkan IPK terbaik atau kayak achievement yang terbanyak gitu, tapi ternyata ada seleksi yang objektif. Jadi setiap lulusan di tahun 2020 di wisuda aku itu bisa ikutan seleksinya. Seleksinya kurang lebih aku harus kirim apa sih narasi pidato aku dari awal good afternoon sampai thank you selesai. Terus habis itu aku dikasih beberapa coaching session beberapa kali, habis itu baru seleksi langsung ke panelis. Karena lagi pandemi, jadi waktu itu via Zoom pastinya. Terus habis itu ya udah sih ternyata alhamdulillah kepilih dan akhirnya ini untuk pertama kalinya pidatonya itu dibuka untuk publik. Jadi bukan cuma yang warga Harvard aja, tapi ternyata seluruh dunia bisa nonton. Saya juga lihat tuh cuplikan keluarga di rumah semuanya pada pakai laptop, pada pakai smart TV Ikut gitu menonton ya. begitu Ingin ya? nobar begitu ya, lihat kamu pada pengen lihat commencementnya seperti apa. Tapi topiknya ketika pidato kelulusan itu apa, Nat? Iya, topiknya waktu itu memang aku susah banget sih untuk cari topik karena memang dibebaskan banget Mbak Widya. Waktu itu aku ambil 3 subtema. Jadi yang pertama aku jelasin tentang gimana sih awalnya aku susahnya beradaptasi di Harvard, apalagi aku menyinggung masalah rasisme juga. Dimana aku pakai jilbab dan ada sedikit ketakutan ke Amerika, tapi ternyata tidak seperti yang aku bayangkan gitu, sangat nyaman. Terus yang kedua, perjuangan aku sendiri, bagaimana bisa masuk ke Harvard. Aku meng-highlight peran ibu aku yang sangat-sangat mengembangkan aku menjadi orang yang selalu mau ngeraih mimpi lebih tinggi dan lebih tinggi lagi gitu. Dan bahwa semua hal yang aku mau itu akan mungkin terjadi kalau aku mau usaha. Yang terakhir pastinya karena situasi pandemi, aku meng-highlight juga gimana sih public health yang tadinya dipandang sebelah mata, ternyata saat pandemi ini jadi tiba-tiba naik banget dan orang-orang sadar kalau public health ini ilmu yang penting dan kita harus berbangga sebagai lulusan public health gitu Mbak. Wow, 3 subtema ya. Oke, ngomong-ngomong ini kan terbuka sekali ya, banyak yang bersaing untuk mengirimkan skripnya begitu. Ini kamu mengalahkan berapa orang, berapa mahasiswa dari negara mana saja? Kalau untuk ya mengalahkan berapa orang sih nggak dibilang spesifik berapa Mas Dade, tapi memang ada sekitar 100-an orang yang apply. Kalau untuk lulusan yang aku wakilkan sendiri itu ada 984 dari School of Public Health-nya. Jadi kalau negaranya sih pastinya dari semua negara kurang lebih ada Mas. Oke, menarik untuk kita highlight lagi tadi Nadira bahkan mengatakan sempat ada kekhawatiran begitu ya terkait rasisme yang sedang diglorifikasi di Amerika Serikat. Tapi ternyata kata-kata yang tadi disebutkan Nadira adalah saya merasa sangat nyaman. Boleh dijelasin nggak Nat lebih lanjut seperti apa di sana? Iya, jadi waktu itu yang aku gambarkan di pidato memang pas awal aku ke sana itu aku agak-agak minder dan takut juga Mbak. Pertama karena aku orang Indonesia sendiri di School of Public Health-nya itu. Dan yang kedua juga aku pakai jilbab, jadi tanpa aku harus bilang identitas aku apa, orang pasti tahu agamaku apa yang aku percaya dan lain-lain. Terus jadi waktu di sana aku tuh cukup kesulitan untuk cari tempat sholat di mana ya, kayak gitu. Tapi ternyata setelah 2 minggu aku di sana, waktu aku lagi sholat di tangga darurat, tiba-tiba ada orang Yahudi teman aku yang ngasih tahu kalau ada musola loh dan kamu bisa sholat di situ gitu. Dan di situ aku surprise bahwa yang selama ini digambarkan pastinya kan Muslim dengan Jewish tuh sangat berseberangan ya Mbak. Gitu ya. Tapi betul, tapi
itu sama sekali nggak aku rasakan di Harvard atau di Boston itu sendiri. Dan begitu juga dengan agama dan ras lain di sana. Oke, wow. Inspirasi siang hari ini bikin adem begitu ya. Bahkan yang mengingatkan adalah teman dari Yahudi. Di sana ada musola, Anda bisa beribadah di sana. Ya, artinya berbagai sudut pandang kita di sini seringkali tidak tepat sebenarnya. Jadi selain itu suka dukanya, yang paling dukanya apa? Ada gak cerita tentang kedukaan selama di sana? Kalau kedukaan sih nggak duka sih, mungkin lebih challenging aja Mas. Karena waktu aku ke sana, aku tadi memang salah satu orang Indonesia, terus aku juga dokter, dan di sana ternyata banyak dari orang-orang dari negara masing-masing tuh memang prominent di bidangnya gitu. Yang ada mantan menteri, yang ada dari PBB segala macam. Jadi sedikit kesulitan untuk aku catch up di awal. Dan di samping itu pastinya karena pandemi, dari masa studi aku yang udah singkat nih cuma 10 bulan sebenarnya S2-nya, tapi akhirnya aku harus pulang 2 bulan lebih cepat dari yang dijadwalkan gitu. Dan akhirnya nggak wisuda in person. Itu aja sih paling dukanya. Sisanya sangat menyenangkan. Tapi sejarah loh Nat, ya kan tercipta nanti ketika ada kelulusan secara daring karena pandemi itu akan dicatatkan. Dan nama kamu nanti di sana sekaligus juga membawa nama Indonesia. Satu lagi yang menjadi semangat kita nih di bulan Agustus ini adalah terkait pahlawan dan pahlawan pendidikan. Dikaitkan juga dengan determinasi tinggi dari R.A. Kartini. Tadi kamu juga menyebutkan bahwa ibu kamu nih yang tetap persisten gitu. Maksa kamu untuk ayo catch up lebih tinggi pendidikan. Apa yang ingin kamu sampaikan dari pelajaran kamu di sana dan juga dari ibu kamu? Kalau yang aku highlight dari memang didikan aku di keluarga itu bahwa peran perempuan dan laki-laki itu semuanya setara, nggak ada stereotyping. Kalau yang aku tahu selama ini kan termasuk dari suamiku juga, kalau orang-orang kan selalu mikir kalau istri ya udah di rumah harus bisa masak dan lain-lain. Tapi ternyata dari didikan keluargaku aku belajar bahwa ya memang ada kebutuhan untuk bisa masak dan lain-lain, tapi tidak menutup kemungkinan untuk aku juga meraih pendidikan yang tinggi, untuk bisa bahkan melakukan hal yang dikerjakan oleh laki-laki. Dan jadi aku mau sampaikan aja untuk teman-teman yang mungkin sepantaran atau lebih muda lagi, untuk jangan takut untuk berpendidikan tinggi, untuk meraih apapun yang kamu pengen capai, karena ya lagi-lagi sekarang udah nggak zaman juga perempuan ada di bawah laki-laki, udah kesetaraan gender aja. Noted. Luar biasa, itu harus kita ingat betul ya, jangan takut untuk berpendidikan tinggi. Nah, biasanya di balik orang sukses nih seperti Nadia bisa kita katakan, ada sosok-sosok yang kamu jadikan idola sekali, keteladanan sekali. Sosok siapa? Kalau keteladanan, waduh agak sulit ya Mas. Banyak sih sebenarnya. Kalau untuk dari keluarga sih pastinya ibu aku. Tapi kalau untuk sosok dokter, ada Dokter Aman Pulungan, itu dokter anak yang wawasannya luas, bukan cuma untuk sekedar praktek, tapi juga public health dan segala macam. Dan itu yang cukup jadi role model aku sih, untuk kalau aku udah di bidang tertentu, aku nggak harus loh kekunci di bidang itu doang, aku juga bisa tetap coba bidang-bidang yang lain. Oke, what is your biggest dream, Nat? Mimpi kamu, target kamu, impian kamu untuk kamu sendiri dan juga untuk Indonesia? Kalau impian, kalau mau bermimpi sih mau jadi Menteri Kesehatan, Mbak. Oh, next Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Oke, kira-kira memang inovasi apa yang sudah kepikiran pengen kamu kerjakan nih, kamu benahi dari dunia kesehatan di Indonesia kalau kamu jadi Menteri Kesehatan? Waduh, berat banget Mas Dade. Kalau saya yang pengen saya benahi pertama, kalau mau serius sih sebenarnya koordinasi dulu Mas. Karena kalau di Indonesia ini sebenarnya bidangnya, expertnya itu udah banyak, tapi untuk dari segi koordinasinya yang masih kurang. Jadi banyak bidang-bidang atau organisasi yang bergerak sendiri-sendiri, itu yang perlu dikoordinat. Tapi kalau untuk proyek spesifiknya, pastinya aku pengen ke kesehatan anak dulu, karena anak yang nantinya akan ngebentuk generasi. Fokus ke anak sebagai masa depan bangsa ya. Terima kasih Nadia sudah berbagi inspirasi siang hari ini di Newsline. Sukses selalu, kita doakan nanti the next Menkes jadi narasumber kita jadi Menkes ya. Ya. Oke, terima kasih Nadia. Thank you ya Mbak Widya, Mas Dade. Sehat-sehat selalu.